Yo ho ho, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua ingin melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra atau dengan nama lain Isekai Moku Shiroku Minogra. Jadi, di sini gua akan membahas volume kedua dari light novel Isekai Apocalypse Minogra ini. Dan ini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Setelah menghancurkan tim pengintai dari kerajaan suci Kualia, kerajaan Minogra yang dipimpin oleh Takuto saat ini menikmati masa damai yang singkat. Jadi, di sini kalian perlu tahu bahwa pada volume pertamanya yang menyerang Minogra ternyata adalah kerajaan suci Kualia. Setelah menghancurkan tim pengintai dan meratakan mereka semua, saat itu Minogra menikmati masa damai yang singkat. Jadi, saat itu diceritakan bahwa Takuto dan Ato yang merupakan para pemimpin peradaban Minogra saat ini dengan bangga menyatakan bahwa pembangunan istana mereka telah resmi selesai. Di sini terlihat bahwa sebelumnya Minogra yang hanya berisi singgasana Takuto kini telah memiliki istananya sendiri. Tentu saja yang membangun istana ini adalah para pengikut-pengikutnya Takuto yang merupakan para Dark Elf. Meskipun ukuran dari istananya sangat sederhana, ini adalah sebuah simbol fondasi kekaisaran Minogra. Saat itu, Takuto yang merupakan seorang raja yang tak biasa bertujuan untuk hidup damai. Meskipun peradabannya digolongkan sebagai hal yang jahat bagi sisi manusia. Kemudian pada saat itu Takuto mulai mendapatkan kekhawatiran baru yang dimana menurut Takuto di sini tepatnya di kerajaan Minogra mereka masih kurang populasi. Ketika itu yang menjadi penduduk resmi dari Takuto hanyalah segelintir kaum Dark Elf. Jadi karena masalah kurangnya populasi ini, Ato menyarankan untuk merekrut para klan Dark Elf yang masih mengembara. Ketika itu Takuto berpikir bahwa itu semua masih belum cukup untuk mengimbangi kurangnya populasi yang merupakan sumber kekuatan dari sebuah kerajaan. Namun, ketika Takuto tengah memikirkan hal tersebut, Ato malah mengusulkan sebuah ide yang sangat jenius menurutnya. Saat itu Ato mengusulkan untuk memperkerjakan para gadis-gadis muda Dark Elf sebagai pelayan untuk memperbanyak keturunan mereka. Di sini ternyata Ato bermaksud untuk menjadikan para gadis-gadis muda Dark Elf sebagai pelayan malam dan sebagai wanita penghibur untuk Takuto. Namun ketika itu Takuto menjelaskan maksud sebenarnya di balik kata populasi itu. Takuto berkata bahwa dia sama sekali tak ingin berbuat seperti yang dikatakan oleh Ato. Di sini Takuto terpaksa menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk melatih calon pemimpin masa depan, terutama para gadis Dark Elf agar tidak membuang bakat mereka dalam masyarakat mereka yang kuno. Jadi, di sini maksud Takuto adalah untuk memilih para bibit unggul dari para gadis Dark Elf untuk dilatih oleh dirinya dengan ilmu manajemen. Namun,
jika sekiranya para gadis muda Dark F itu tak berbakat dalam hal pengurusan manajemen, maka tentu saja Ato dan Takuto akan membantunya untuk mengembangkan bakatnya yang lain. Ketika itu Takuto dan Ato mulai memutuskan untuk memilih siapa gadis muda Dark F yang paling potensial dari mereka semua. Nah, saat itu dimulailah beberapa rapat oleh Takuto dengan semua anggota klan Dark F-nya yang ada di dalam istananya. Ketika itu, setelah beberapa saat dan beberapa rencana, dipilihlah dua saudara kembar yatim piatu dari para Dark F. Itu adalah Maria dan Karya. Ketika itu Takuto baru mengetahui bahwa Maria dengan senyum riangnya adalah seorang gadis yang tampak lebih muda dari usianya dan memiliki sejarah yang traumatis. Ketika itu Takuto baru tahu ternyata Maria pernah memakan ibunya sendiri untuk bertahan hidup. Sedangkan untuk adiknya Karya, dilihat oleh Takuto saat itu bahwa Karya memiliki bekas luka bakar di sekujur tubuhnya dan terkesan lebih pemalu. Meskipun pada awalnya ada keraguan di sisi Takuto, namun Takuto mulai memutuskan untuk menerima mereka sebagai pelayannya, berharap dapat membantu mereka mengatasi trauma yang menimpa mereka di masa lalu dan melatih mereka sebagai bakal calon pemimpin bibit unggul. Di situ terlihat sebuah momen yang mengharukan yang dimana setelah Takuto menanamkan kepercayaan tersebut kepada mereka, dua saudari tersebut langsung menangis. Saat itu Takuto mulai menanamkan sebuah kepercayaan kepada dua saudari kembar tersebut. Takuto mengatakan bahwa kebebasan yang hakiki bagi kejahatan adalah melakukan hal baik jika mereka mau, dan bahwa cinta ibu mereka telah mengalahkan semua takdir. Di sini Takuto berkata bahwa ini adalah saat mengharukan yang tak mungkin dirasakannya ketika dirinya masih berada di rumah sakit. Yang dimana saat Takuto masih di rumah sakit, Takuto tidak pernah merasakan cinta dari seorang keluarga. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra pada volume keduanya. Sekali lagi, ini adalah pembahasan part pertama gua. Terima kasih dan harap untuk selalu mendukung channel ini.